Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Di channel ini akan membahas berbagai hal berkaitan dengan uang, seperti trading, investasi, money management, dan masih banyak lainnya. Karena channel ini masih baru, ada baiknya kalian klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan YouTube channel ini. Di video kali ini, aku akan membahas sebuah topik yang menarik, karena penggambaran dari istilah ini sudah berhasil diadaptasikan menjadi sebuah film. Istilah ini sendiri bukan sebuah hal yang baru, namun belakangan ini menjadi begitu ramai diperbincangkan karena perusahaan yang menjadi induk 3 platform sosial media terpopuler memutuskan untuk mengganti namanya menjadi istilah ini. Ya, kalian pasti sudah tahu, yaitu Metaverse. Sebuah istilah yang dideskripsikan sebagai dunia realitas alternatif dengan berbagai kemungkinan yang bisa diakses menggunakan teknologi yang didesain khusus untuk memberikan sensasi yang sama seperti apa yang kita lakukan di dunia nyata. Meskipun hingga saat ini belum terwujud sebagai sebuah satu kesatuan utuh, rupanya Metaverse sudah menarik perhatian dari berbagai belahan dunia. Tapi, seperti apa sih Metaverse yang dari tadi kita sebut-sebut ini? Aku akan bahas dari yang paling mendasar. Mulai dari pengertiannya, apa sih yang membuat Metaverse ini begitu menarik? Bagaimana keberadaan Metaverse ini akan mempengaruhi kegiatan kita nantinya? Lalu, apa saja potensi dan resiko dari Metaverse ini sendiri? Oke, supaya nggak terlalu berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasan. Pernahkah kalian membaca sebuah berita dengan tajuk seperti ini? Peneliti temukan planet baru yang kondisi geografisnya mirip dengan bumi dan memiliki kandungan oksigen dan air di permukaannya. Begitulah kurang lebih penggambaran Metaverse yang paling sederhana. Sebuah dunia baru yang memungkinkan manusia untuk hidup, beraktivitas di dalamnya, namun memerlukan waktu, tenaga, sumber daya, dan alat untuk mencapainya. Istilah Metaverse pertama kali diungkapkan dalam novel fiksi ilmiah Neil Stephenson tahun 1992, di mana manusia sebagai avatar berinteraksi satu sama lain dengan agen perangkat lunak dalam ruang virtual 3 dimensi yang menggunakan metafora dunia nyata. Dunia virtual ini memanfaatkan jaringan internet, aspek media sosial, game online, teknologi augmented reality, artificial intelligence, dan virtual reality, serta blockchain untuk membuat gambaran sebuah dunia yang nantinya bisa diakses oleh siapa saja dengan memanfaatkan teknologi yang memadai tentunya. Bila mengacu pada pengertian Metaverse menurut Meta Inc., Metaverse adalah seperangkat ruang virtual yang dapat diciptakan dan dijelajahi oleh orang yang tidak berada di ruang fisik yang sama. Metaverse ini akan menjadi bentuk baru, gabungan dari platform sosial media, platform content sharing, sekaligus marketplace. Sehingga, semua aktivitas yang sering kita lakukan melalui smartphone kita nantinya akan berubah menjadi pengalaman yang lebih nyata dan berbeda dengan apa yang kita rasakan saat ini. Bisa dibilang, Metaverse ini adalah tingkat berikutnya dari social interaction yang bertaut pada teknologi dan koneksi internet. Mengapa aku sebut tingkat berikutnya? Karena pada saat video ini dibuat, tentunya kita masih bergantung pada perusahaan yang menyediakan akses kepada kita untuk memperoleh konten apa yang kita perlukan atau cari. Di Metaverse ini, nantinya diharapkan akan ada kebebasan bagi user untuk mengelola sendiri konten ataupun aset digital miliknya. Tadi aku sempat sebutkan bahwa penggambaran Metaverse bahkan sudah dibuat bentuk filmnya. Kalian mungkin pernah menonton Ready Player One? Film itu adalah contoh paling dekat untuk menggambarkan bagaimana Metaverse bekerja. Atau bagi kalian yang suka bermain games, tentunya pernah mendengar Roblox? Sebuah game simulasi yang kita mainkan dengan menggunakan avatar mirip Lego untuk berinteraksi dengan pemain lainnya dari seluruh dunia. Begitulah bentuk Metaverse nantinya. Kita sebagai user akan menggunakan seperangkat alat yang ditunjang oleh AR, AI, dan VR yang terhubung dengan blockchain untuk memasuki dunia yang memiliki berbagai aspek baru di dalamnya dengan kemungkinan yang tak terbatas. Saat ini begitu banyak perusahaan yang sudah bergerak untuk menjadikan Metaverse ini nyata dan terwujud. Perusahaan seperti Metaverse Inc., Microsoft, Nvidia, Sandbox ikut meramaikan tentang mewujudkan Metaverse ini. Di Indonesia pun,
ada perusahaan yang mengikuti perkembangan dan membuat proyek metaverse ini, yaitu WIR Group, bekerja sama dengan MyRepublic, perusahaan asal Singapura. WIR Group membuat berbagai akses ruang virtual berbasis augmented reality di Indonesia. Pada video sebelumnya, tentang uang sudah membuat video apa itu cryptocurrency. Video itu akan berkaitan erat dengan video ini. Bagi kalian yang belum menonton video tersebut, aku taruh linknya di pojok kanan atas. Aku yakin tidak sedikit dari kalian yang bertanya-tanya, kenapa sih metaverse ini begitu menarik bagi sebagian besar orang? Padahal kan belum tentu ada. Salah satu faktornya adalah psikologis manusia yang tidak pernah puas dan selalu menginginkan lebih. Sudah punya pekerjaan tetap, ingin pekerjaan sampingan. Sudah punya motor, ingin punya mobil. Sudah punya pacar, pengen nambah. Ini nggak boleh ya. Tapi, faktor psikologis inilah salah satu faktor pendorong majunya peradaban manusia saat ini. Sebagaimana sebuah dunia yang tinggali manusia, nantinya di metaverse akan terdapat berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagaimana di dunia nyata. Kita sebagai user akan ikut andil di dalamnya menggunakan avatar yang merefleksikan diri kita. Akan ada pertokoan atau pusat perbelanjaan, kota dan gedung-gedung, taman kota, wahana bermain, dan lain sebagainya. Dengan begitu banyak hal yang bisa kita nikmati di dalamnya, bagaimana kita bisa ikut menggunakan ataupun membeli sesuatu di dalamnya? Untuk proses transaksinya, tentu akan menggunakan mata uang digital atau cryptocurrency. Uang kripto akan menjadi alat transaksi yang lumrah bila metaverse benar-benar terwujud. Lalu, bagaimana semua aset tersebut tetap berada di tempat yang sama dan bisa diakses oleh semua orang? Tentunya hal ini terjadi berkat teknologi blockchain sebagai database pencatatan kepemilikan digital yang terdesentralisasi. Sebuah tambang baru tentunya akan menghasilkan hasil tambang yang lebih banyak. Sebagaimana metaverse sebagai tajuk proyek masa depan yang begitu menjanjikan bagi banyak pihak. Tidak sedikit pihak yang menggadang-gadangkan metaverse akan memudahkan proses belajar secara spesifik kepada ilmu yang butuh penerapan khusus. Kemudian, kemudahan urusan administratif, urusan pelayanan masyarakat, hingga urusan pekerjaan yang tidak lagi mengharuskan berkumpul di sebuah tempat. Dan, dengan banyaknya aktivitas ekonomi yang terjadi di metaverse, diharapkan juga akan meningkatkan perputaran roda ekonomi di kehidupan nyata. Dengan begitu banyak hal yang menjanjikan di metaverse ini, ada beberapa potensi yang akan memberi manfaat bagi banyak pihak. Di antaranya adalah keuntungan dari berbagai sektor, baik dari segi finansial ataupun non-finansial. Keuntungan dari berbagai sektor ini tentunya akan berpengaruh terhadap kemampuan manusia untuk menjamah dan mengembangkan banyak hal di dunia virtual yang tidak terbatas ini. Misal dari segi pendidikan, para siswa bisa mengamati proses fotosintesis dengan ilustrasi yang lebih nyata, atau proses gerak otot manusia, pelajaran terkait zaman dinosaurus, ataupun ketika mempelajari planet-planet di tata surya. Dan, bagi siswa yang akan mengarah pada dunia kerja, bisa mencoba versi uji coba dari pekerjaan yang ingin dijalani, sehingga ia lebih yakin untuk mempelajari hal terkait bidang tersebut. Ada potensi menguntungkan, tentu ada resiko yang bisa merugikan apabila metaverse nantinya benar-benar terwujud. Yang paling mungkin terjadi adalah tindakan cybercrime yang semakin meningkat. Meskipun dengan adanya teknologi blockchain yang anonim, akan selalu ada pihak yang bisa menemukan celah untuk bisa mengakses kelemahan sistem ini. Kemudian, sebagaimana kondisi sosial ekonomi yang terjadi di dunia saat ini, yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan tetap sama. Meskipun metaverse nantinya menjadi lahan baru untuk digarap dengan berbagai kemungkinan yang bisa diraih, pihak-pihak yang menjadi tuan tanah, penyedia layanan atau akses terhadap metaverse, orang yang memiliki akses bernilai seperti NFT, virtual building, edge space, akan selalu mendapatkan keuntungan dari nilai transaksi yang terjadi di dalam metaverse. Karena di metaverse, kita sebagai user akan menggunakan avatar sebagai perwujudan kita, ada kemungkinan kita bertemu dengan oknum yang kurang baik. Karena di metaverse, siapa saja akan bisa menjadi apapun selama memiliki akses. Jadi, bukan tidak mungkin kita bertemu dengan orang yang ingin menipu atau penjahat internasional. Sekian dulu materi pada kesempatan kali ini, semoga bisa memberikan kalian inspirasi.
Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Silakan follow sosial media tentang uang dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan.